Perkenalkan, saya Yuantiasi, yaitu seorang dosen di Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mata kuliah yang biasa saya ampu di setiap tahunnya, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran Fisika, sebuah mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam memilih, merancang, dan mengembangkan mata pembelajaran yang tepat guna serta menarik, khususnya dalam konteks pembelajaran fisika di sekolah. Di era digital seperti sekarang, media pembelajaran bukan hanya pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dari strategi mengajar yang efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama mengembangkan alat peraga pembelajaran, mengembangkan poster banner pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran presentasi, mengembangkan e-book pembelajaran, mengembangkan website dan weblog pembelajaran, dan mengembangkan media pembelajaran animasi. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mendeskripsikan konsep dasar media pembelajaran meliputi pengertian, jenis, fungsi, dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Memahami prinsip-prinsip pengembangan dan prosedur pengembangan media pembelajaran fisika, kemudian mengembangkan media pembelajaran berbasis perangkat keras atau hardware meliputi alat peraga dan kit pembelajaran fisika, memiliki sikap tanggung jawab terhadap kinerja dalam perkuliahan media pembelajaran fisika, kemudian menganalisis berbagai media pembelajaran berbasis perangkat lunak yaitu software seperti meliputi e-book, poster, banner, dan slide interaktif, mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis PowerPoint, menganalisis media pembelajaran berbasis Canva, aplikasi berlisensi lainnya, kemudian menganalisis media pembelajaran berbasis laboratorium virtual. Pada kesempatan kali ini, saya merancang pembelajaran dengan berbasis proyek, di mana pembelajaran ini akan berpusat kepada mahasiswa, dan hasil proyek yang dikerjakan mahasiswa akan memiliki 50% dari presentasi bobot penilaian. Kemudian sisanya 20% UTS, 20% UAS, 5% kehadiran keaktifan, serta 5% penugasan yang kemudian hasil tersebut akan diakumulasikan untuk menentukan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran fisika. Mahasiswa yang akan lebih aktif dalam pembelajaran. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas bersama mahasiswa dengan materi membuat desain produk media pembelajaran menggunakan Canva. Salah satunya adalah video animasi dengan topik pembelajaran fisika. Mahasiswa akan bekerja dalam kelompok dan kemudian saya akan berikan tugas proyek membuat video animasi pembelajaran menggunakan Canva dengan topik fisika. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi tersebut. Berikut ini. Mata kuliah Media Pembelajaran Fisika pertemuan ke-9 dengan topik Desain Produk Media Pembelajaran menggunakan Canva. Tujuan pembelajaran untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam memilih, merancang, dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat guna dan menarik, khususnya dalam konteks pembelajaran fisika di sekolah. Di era digital seperti sekarang, media pembelajaran bukan hanya pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dari strategi mengajar yang efektif. Membuat video animasi menggunakan Canva. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi dan fitur dasar Canva dalam pembuatan video animasi, mampu merancang dan mengembangkan video animasi edukatif menggunakan Canva, mampu mengintegrasikan elemen teks, gambar, icon, dan audio dalam video animasi untuk media pembelajaran fisika. Media berbasis video animasi menjadi pilihan efektif untuk menyampaikan konsep-konsep fisika yang abstrak. Salah satu platform populer yang mudah digunakan adalah Canva.
yang menyediakan berbagai template dan alat bantu visual untuk membuat video animasi secara praktis bahkan tanpa pengalaman desain grafis sebelumnya. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan video animasi dengan Canva, yaitu persiapan, membuat akun Canva, menyiapkan materi fisika, kemudian menentukan tujuan pembelajaran dan alur narasi video seperti skenario. Kemudian langkah pembuatan Canva, login ke akun Canva, pilih opsi video atau presentasi sebagai jenis desain, memilih template, menambahkan teks seperti judul, subjudul, dan penjelasan singkat, kemudian memasukkan gambar atau icon dari pustaka Canva, menggunakan animasi elemen, teks atau gambar, kemudian mengklik animate, pilih efek seperti fade, rise, pan, atau bounce. Kemudian tambahkan audio atau suara latar. Dapat juga menggunakan musik bawaan Canva atau mengunggah suara sendiri, misalnya narasi. Kemudian atur durasi tiap slide atau frame. Klik icon jam pada sudut kiri atas slide. Selanjutnya, preview dan cek transisi antara slide untuk memastikan alur lancar. Dan selanjutnya, klik share download, pilih format MP4 untuk menyimpan video. Tips dalam pembuatan video animasi yaitu menggunakan warna dan font yang konsisten agar tampilan profesional. Jangan terlalu banyak teks, utamakan visual dan animasi sederhana, kemudian menggunakan ilustrasi yang relevan dengan konsep fisika yang disampaikan. Durasi ideal video 2-5 menit. Dan pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran ini adalah diberikan contoh proyek mini fisika di balik sebuah bola. Dari contoh ini akan diajarkan kepada mahasiswa bagaimana langkah-langkah pembuatan video animasi bertopik atau bertemakan fisika menggunakan aplikasi Canva. Nah, di akhir pembelajaran akan diberikan tugas proyek kepada mahasiswa. Mahasiswa sebelumnya diberikan kelompok belajar, kemudian diberikan tugas yaitu membuat video animasi mengenai topik pembelajaran fisika dengan menggunakan aplikasi Canva dengan durasi video maksimal 5 menit. Baik, demikian adalah materi singkat untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita lanjutkan untuk menyaksikan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mengenai mata kuliah media pembelajaran fisika. Tetapi sebelum itu saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita berdoa untuk mengawali perkuliahan kita. Silakan. Ketua kelas pada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran yang hari ini, baiknya kita berdoa kepada kita masing-masing, berdoa bersama. Berdoa bersama. Baik, terima kasih Pak Anja. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, di mana kalau untuk media pembelajaran fisika itu ada beberapa jenis, jadi kita tidak tergantung kepada pembelajaran yang berbau digital seperti itu. Minggu-minggu sebelumnya sudah saya ajak untuk kalian berpraktikum atau mempelajari titik yang ada di laboratorium. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi yang mendukung dalam perancangan sebuah media pembelajaran, yaitu salah satunya aplikasi Canva. Di sini sudah mengenal semua kan apa itu aplikasi Canva? Ya. Yang pertama, apa isi itu aplikasi Canva? Aplikasi, ya, silakan saja. Aplikasi Canva itu adalah sebuah aplikasi yang dimana tempat untuk kita mendesain sesuatu produk, misal mendesain pamflet, mendesain banner, dan mendesain PowerPoint untuk kita presentasi. Benar sekali. Jadi aplikasi Canva itu menyediakan banyak fitur ya, fitur-fitur untuk membuat media pembelajaran. Kemudian manfaat Canva dalam pembelajaran masa kini itu apa sih manfaat intinya? Untuk memudahkan kita seperti kayak
desain ruang pendidikan ya, untuk memudahkan kita jadi lebih efektif kita ya bekerjanya, dan juga akan lebih terlihat lebih inovatif dan kreatif. Kemudian apa saja fitur-fitur Canva yang kalian tahu? Seperti yang disampaikan oleh Fajar tadi, fitur-fiturnya bisa berubah dari pembuatan PowerPoint, video, banner, seperti itu. Jadi di situ ada kita bisa memasukkan suara, kemudian bisa memasukkan animasi, gambar. Jadi kita tidak terpaku biasanya kita hanya menampilkan contoh dari media pembelajaran hanya bentuk gambar, tapi sekarang gambarnya bisa berbentuk animasi gitu aja. Dan juga aplikasi Canva ini kita bisa download, jadi tidak harus memerlukan yang namanya internet. Dari Canva adalah sebuah platform membuat desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software grafis lainnya. Kenapa? Alasannya tahu kenapa? Banyak desain grafis yang bisa kita download atau aplikasi yang sebenarnya lebih bagus juga ada. Tetapi apa? Tapi lebih berat. Lebih berat aplikasinya. Contohnya saja seperti Corel Draw seperti itu. Itu kalau kita mau ngedit berat sekali dapat kita. Tapi kalau untuk Canva, kalau dia bisa diakses secara online, karena dia diakses secara online, jadi dia lebih ringan. Kemudian ada yang namanya versi gratis dan versi berbayar. Kalau untuk versi gratis itu fitur-fiturnya tidak tersedia dengan lengkap. Kalau berbayar itu dia tersedia dengan lengkap. Tetapi ada caranya kalau misalnya kita mau memiliki atau menggunakan fitur-fitur yang banyak secara lengkap itu dengan menggunakan guru belajar AI. Itu yang punya itu biasanya guru-guru mereka sudah punya akun belajar AI, dan itu bisa digunakan seperti itu. Nah, manfaat Canva dalam pembelajaran masa kini, tugas, kompetensi dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar interaktif, aktif, kreatif, efektif, dan yang pastinya adalah menyenangkan. Jadi gini, kalian sebagai calon guru fisika yang profesional, jadi harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Salah satunya untuk merancang sebuah media pembelajaran. Jadi kita tidak hanya mempelajari model pembelajaran apa yang cocok atau pendekatan seperti apa yang cocok, tetapi kita harus mempelajari juga perantaranya. Kita memberikan ini model pembelajarannya atau merancang sebuah model pembelajaran itu perantaranya apa, media pembelajarannya apa yang mau kita sampaikan. Sebuah model pembelajaran contohnya berbasis proyek. Seorang guru profesional tidak hanya menggunakan kata-kata saja secara lisan kepada siswa atau mahasiswanya, tetapi membutuhkan perantara seperti contohnya nanti medianya akan seperti ini ya, contohnya yang sudah ada contohnya yang sudah saya buat atau yang ada di YouTube seperti itu. Kita harus menampilkan, jadi siswa itu tidak berpikir abstrak, tidak berpikir kesana kemari, yang mana maksud ibu ini, yang mana maksud bapak ini, seperti itu. Kemudian kelebihan Canva sebagai media pembelajaran itu memiliki ribuan template yang bisa disesuaikan dengan ragam mata pelajaran. Canva tidak memerlukan tempat penyimpanan karena dia sudah tersimpan di akun masing-masing. Tampilan Canva sederhana dan mudah digunakan, kemudian mampu mencapai kreativitas guru dan siswa dalam berkarya atau berinovasi. Tetapi Canva juga memiliki kekurangan ya, aplikasi ini. Kurangannya beberapa template hanya dapat diakses dengan membayar biaya langganan. Benar sekali. Biasanya itu 300.000 per tahun ya. Ya, ada masalah ya. 300.000 per tahun. Mungkin sulit untuk menemukan template yang
apa. Kemudian Anda perlu memiliki koneksi internet yang stabil untuk menggunakan Canva PPT. Tapi kalau misalnya kita nggak mau online juga kita bisa lewat website, kita bisa download ini, bisa diakses secara offline seperti itu. Fitur-fiturnya ada template, elemen, unggahan, teks bergerak, cropping, fitur tim, edit gambar dan video. Nanti kita akan lihat bersama-sama di aplikasi Canva sendiri. Nah, ini kalau misalnya kalian mempunyai, kalau misalnya orang tua, kakak atau sepupu yang jabatannya sebagai seorang guru seperti itu, mereka pasti mempunyai akun belajar ID. Dan itu bisa digunakan untuk mengakses banyak sekali fitur-fitur yang terdapat pada Canva. Nah, kalau ini adalah contoh hasil desain Canva sebagai proyek pelajaran. Kalau di sini yang sudah saya buat itu adalah cerita rakyat yang ada di daerah Kalimantan Tengah. Nah, karena kita di sini mau membahas tentang media pembelajaran yang berbau fisika, berarti nanti hasilnya akan berbau fisika juga. Ini videonya itu nanti kita mau bikin video. Kalau untuk poster, banner, itu kan sudah pernah kita bahas, sudah pernah kalian coba buat kan? Di semester sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya juga pernah. Nah, sekarang kita coba membuat video animasi. Tapi di sini saya hanya akan mengarahkan saja. Nanti selanjutnya kalian yang akan mengerjakannya secara berkelompok. Jadi kalian bisa sambil saling berdiskusi. Kita coba buka Canva dulu ya. Dia membuat kelompok mereka membuat fisika di balik sebuah bola. Ini adalah video animasi yang bertemakan fisika. Kita bisa saksikan bersama-sama. Setelah ini baru saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara-cara atau tahap-tahap dalam pembuatan video animasi seperti ini. Video ini bisa digunakan mengajar. Tetapi ini juga bisa dijadikan media pembelajaran di sekolah dan semester karena untuk mereka belajar membaca seperti itu. Dan ini adalah media pembelajaran yang berbau kearifan lokal. Jadi masih ada selain mereka bisa belajar membaca, mereka juga bisa mempelajari mengenai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Buka dulu aplikasi Canva-nya, kemudian pilih fitur video. Sebelumnya kan biasanya kita mau bikin itu kemudian kita mau buat video. Kalau presentation kan untuk PowerPoint ya, video itu kita membuat cerita video, ada Instagram post juga seperti. Kemudian selanjutnya pilih elemen yang akan menjadikan background.
Dan bisa cari di sini. Misalnya kita mau backgroundnya itu apa? Wah. Coba semua. Kemudian kita mau kalau itu sudah sama bola itu di sini mau apa ya? Misalnya seperti ini. Buatnya nggak pernah dimakan. Bisa di apa namanya diatur. Ada yang tahu gimana cara dia bentuknya bergerak? Nah, kita coba sebelumnya sudah. Menggerakkan mulut itu kita harus mendownload animasi yang ada di YouTube. Green screen animasi wajah berbicara. Saya download aslinya. Nah, seperti ini bisa di download. Kalau sudah di-download, di-download dulu, kemudian nanti di bagian sini, misalnya saya tambah lagi di bagian ini lah. Ini, saya tambah lagi di sini. Nanti yang kita upload. Masukkan dulu, kemudian pada green screen tadi. Gimana dia? Jadi green screen-nya kita beri berubah. Sebenarnya muka ini bisa dihapus dulu sih. Tapi kalau saya hapus biar dulu matanya dapat. Jadi kita menggunakan AI, kemudian kita masukkan teks di dalam sini, kemudian AI-nya akan berbicara sesuai dengan apa yang kita ketik. Itu saja langkah-langkah yang kalian bisa ketahui untuk di awal, nanti bisa kalian instruksikan kembali. Dan kalian sebelumnya itu adalah sebelum membuat video yang paling penting itu adalah apa? Materi, terus
materinya apa, gitu kan, materi terus apa lagi? Pengertian, terus apa lagi? Skena. Yang paling penting adalah skenario-nya dulu. Karena sebelum kita buat video, jadi pada saat kita membuat video, kita sudah punya list skenario-nya apa, materi yang akan kita mau angkat itu apa. Kemudian nanti kita tinggal mengedit saja seperti itu. Jadi banyak yang bisa kalian pelajari, kalian bisa rancang itu media pembelajaran menggunakan Acrylic Canva, contohnya adalah video animasi ini. Nah sekarang coba kalian bentuk kelompok. Jadi video animasi ini juga bisa di kolaborasikan dengan laboratorium virtual. Jadi kalian bisa masukkan laboratorium virtual dalam aplikasi ini. Ya, gunain HP sebenarnya. Nah, ya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk menyusun modul ya, Dewi ya. Menyusun modul, PPT, nanti mungkin video juga bisa. Ya, seperti itu. Intinya kalau dia mau belajar kemudian kalau suara juga tidak harus pakai AI juga. Kalau kalian mau merekam suara kalian sendiri boleh. Iya. Untuk durasinya itu kalian bisa buat durasinya maksimal 5 menit. Pembuatan video pembelajarannya. Jadi untuk membuat media ini tidak sulit dan tidak berat, hanya memerlukan waktu untuk pembuatannya karena harus teliti. Jadi tugas ini akan kalian kerjakan dalam kelompok belajar, ada 2 kelompok. Jadi untuk waktunya adalah selama 2 minggu, 2 minggu dari saat ini. Tapi selama 2 minggu ini kalian boleh konsultasi kepada saya untuk mengkonsultasikan bagaimana skenario, tampilan videonya, atau hasil akhirnya. Dan minggu depan sebelum 2 minggu itu, pertemuan minggu depan kita akan bahas progres kalian masing-masing. Dan di minggu terakhirnya kalian akan presentasi mengenai video yang sudah kalian bikin tadi. Itu presentasi ini akan saya nilai dari segi grafik, kemudian materi, topik, kesesuaian topiknya, kemudian inovasi yang kalian buat seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa kesulitan di bagian mana seperti itu? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, tugas ini adalah proyek untuk kalian. Silahkan dikerjakan dan dikerjakan secara maksimal sehingga dapat mendapatkan nilai yang maksimal juga seperti itu. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, saya dari sampai di sini. Tadi diawali dengan doa, alhamdulillahnya diakhiri dengan doa juga. Silahkan kembali tempat duduknya. Silakan pada untuk badan kita dengan doa. Baiklah teman-teman, karena kita sudah selesai pada pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat ilmunya bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga kita selalu dijaga. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya ucapkan selamat Pak. Terima kasih Bu.